Kali ini saya akan membahas materi bab 9 mengenai keamanan informasi. Selamat menonton! Nah, yang pertama ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Di masa sekarang, banyak perusahaan mencari keamanan sistem informasi yang tidak menghambat ketersediaan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki otorisasi untuk mendapatkan informasi tersebut. Pemerintah mencari keamanan sistem yang tidak melanggar hak pribadi perorangan. Keamanan informasi sendiri digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan informasi yang pertama ada kerahasiaan. Dia melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang yang tidak berwenang. Lalu yang kedua ada ketersediaan. Dia menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakannya. Yang ketiga ada integritas. Sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan. Lalu manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tersebut tetap aman. Nah, di dalam manajemen keamanan informasi ada juga manajemen keberlangsungan bisnis. Dia merupakan aktivitas untuk menjaga perusahaan dan sumber daya informasi agar tetap berfungsi setelah adanya bencana. Tahapan manajemen keamanan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman itu. Lalu yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Lalu, apa sih itu ancaman? Ancaman adalah orang atau organisasi ataupun mekanisme ataupun peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman sendiri dibedakan menjadi dua, ada ancaman internal dan eksternal, ada juga ancaman dari tindakan kecelakaan dan disengaja. Ancaman internal, dia berasal dari karyawan perusahaan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis dari perusahaan tersebut. Sedangkan ancaman eksternal, dia berasal dari perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan kita. Sedangkan tindakan kecelakaan dan disengaja, dia keamanan informasi dibuat untuk mencegah ancaman yang disengaja dan mengurangi kemungkinan kerusakan akibat tindakan kecelakaan. Jenis-jenis ancaman, yang pertama ada malware, ada virus, ada worm, ada trojan horse, ada adware, dan ada spyware. Lalu selanjutnya resiko. Resiko adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, 4 jenis dari resiko. Yang pertama, ada pengungkapan informasi tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Lalu yang ketiga, ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang keempat, ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan tersebut. Langkah-langkah untuk pendefinisian resiko. Yang pertama ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. 2. Menyadari resiko tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Lalu yang keempat, menganalisis kelemahan dari perusahaan tersebut. Nah, klasifikasi tingkat keparahan dampak di manajemen resiko. Yang pertama ada dampak yang parah. Dia membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Lalu yang kedua ada dampak signifikan. Dia menyebabkan kerusakan dan biaya signifikan, tapi perusahaan masih selamat. Lalu yang ketiga ada dampak minor. Dia menyebabkan kerusakan operasional sehari-hari. Lalu selanjutnya ada klasifikasi dampak, ada juga klasifikasi tingkat kelemahan. Yang pertama ada kelemahan tingkat tinggi. Untuk mengatasi kelemahan tingkat tinggi ini, pengendalian harus diimplementasikan. Lalu kelemahan tingkat menengah, pengendalian sebaiknya diimplementasikan, jadi tidak harus. Lalu kelemahan tingkat rendah, pengendalian yang masih ada harus tetap dijaga. Lalu selanjutnya urutan dari laporan analisis resiko. Yang pertama ada deskripsi resiko, yang kedua ada sumber resiko, yang ketiga ada tingginya tingkat resiko, yang keempat ada pengendalian yang diterapkan pada resiko,
Yang kelima ada pemilik resiko. Yang keenam ada tindakan rekomendasi untuk mengatasi resiko. Yang ketujuh ada jangka waktu untuk mengatasi resiko. Yang kedelapan ada apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi resiko tersebut. Lalu selanjutnya kebijakan keamanan informasi. Dia merupakan suatu kebijakan keamanan yang harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanan dengan mengikuti pendekatan yang secara bertahap. 5 fase implementasi kebijakan keamanan yaitu yang pertama ada fase 1, inisiasi proyek. Fase 2 ada penyusunan kebijakan. Fase yang ketiga ada konsultasi dan persetujuan. Fase yang keempat ada kesadaran dan edukasi. Fase yang kelima ada penyebar luasan kebijakan. Lalu selanjutnya ada pengendalian. Dia merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko ataupun untuk meminimalkan dampak resiko pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Nah, untuk pengendalian teknis sendiri, dia merupakan pengendalian yang menjadi satu dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Di dalam pengendalian teknis ini terdapat beberapa jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian akses. Dalam pengendalian akses ini sendiri ada urutannya. Yang pertama, identifikasi pengguna. Dia mengidentifikasi diri dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Lalu yang kedua ada autentifikasi pengguna. Dia memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki. Lalu yang ketiga ada otorisasi pengguna. Setelah adanya mengidentifikasi diri lalu memverifikasi, dia mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat penggunaan tertentu. Selanjutnya, sistem deteksi gangguan. Dia merupakan logika dasar untuk mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Contohnya, sistem dari deteksi gangguan ini ada perangkat lunak untuk proteksi virus, ada peralatan prediksi ancaman dari dalam. Lalu selanjutnya pengendalian akses juga ada firewall. Dia merupakan penyaring dan menghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. 3 jenis dari firewall sendiri ada firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Lalu selanjutnya pengendalian akses. Jenis pengendalian akses yang kedua ada pengendalian kriptografis. Dalam pengendalian kriptografis, data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu dengan penggunaan kode menggunakan proses-proses matematika. Lalu selanjutnya ada pengendalian fisik. Dia merupakan sebuah pengendalian di mana perusahaan akan menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, ataupun badai. Lalu selanjutnya pengendalian yang kedua ada pengendalian formal. Dia mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada pengendalian informal. Dia mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Lalu dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Nah, beberapa standar ini berbentuk tolak ukur atau benchmark dan baseline atau dasar. Nah, beberapa contoh dari standar baseline sendiri ada BS 7799 milik Inggris, BSI IT Baseline Protection Manual, ada COBIT, ada ISF Standard of Good Practice, ada GASSP. Lalu selanjutnya manajemen keberlangsungan bisnis, aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Perusahaan menemukan bahwa dibandingkan dengan mengandalkan satu rencana kontingensi besar, pendekatan yang terbaik adalah dengan merancang beberapa subrencana. Nah, subrencana yang secara umum digunakan adalah ada 3. Yang pertama, rencana darurat. Dia merupakan cara-cara menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Lalu rencana cadangan. Dia mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa rusak atau tidak dapat digunakan. Lalu yang ketiga ada rencana catatan penting. Dia merupakan cara bagaimana catatan
penting tersebut harus dilindungi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun terlalu cepat dalam menjelaskan. Ditunggu untuk video selanjutnya, terima kasih.